Pura-pura lumpuh. Episode 37. Merasa kehilangan. Karya Via Raya. Itu balas Prita terbata tetapi langsung dipotong oleh Anggi. Emangnya Pak Irsyad cuma lihat Prita doang? Kan di sana ada aku juga. Potong Anggi melihat Prita kebingungan harus menjawab apa. Masa sih? Kok saya nggak lihat ya? Yang saya lihat cuman Prita sama seorang laki-laki dewasa. Kemarin itu aku sama Prita mau nonton. Terus omnya Prita sama sekretarisnya ikut nonton. Katanya sih sekalian nge-refresh otak biar nggak pusing mikirin kerjaan mulu. Jelas Anggi berbohong. Anggi memang jagonya mengarang cerita. Tanpa rasa takut akan ketahuan, dengan santainya ia menjawab. Oh, jadi gitu ceritanya, kata Pak Irsyad sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, Pak. Apa masih ada yang mau Bapak tanyakan? Tanya Prita. Nggak ada sih. Lain kali kalau mau nonton ajak Mas aja ya, Tak. Bisik Pak Irsyad mendekat ke arah Prita. Namun sayangnya Anggi dapat mendengar semuanya. Ayo Tak, kasihan Zafranku udah nunggu lama di depan. Ajak Anggi melirik sinis ke arah Pak Irsyad. Emangnya Mas Zafran ikut juga, Anggi? Tanya Prita tidak tahu. Kata Om Vira sih ikut, makanya ayo buruan, saut Anggi sambil menarik tangan Prita. Ya udah, saya pamit pulang dulu, Pak, kata Prita menoleh ke belakang. Keesokan harinya, ketika jam pelajaran baru saja dimulai, tiba-tiba Prita mengalami sakit perut. Ia meminta izin pada guru pelajaran saat ini untuk pergi ke toilet. Namun baru di tengah jalan, Hegar berteriak memanggilnya. Prita, panggil Hegar. Prita menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Ia melihat sosok Hegar yang ternyata memanggilnya. Lo mau kemana, Tak? Hegar bertanya kemana Prita akan pergi. Gue mau ke toilet, Gar. Emang kenapa? Balas Prita balik bertanya. Nggak apa-apa sih, gue cuman mau tanya aja. Itu Anggi kenapa sih kok jadi jutek banget sama gue? Apa dia marah sama gue? Tanya Hegar penasaran. Setelah menanyakan hal yang mengganjali hatinya, Hegar menatap Prita lekat dengan kening yang berkerut dalam. Ia penasaran jawaban apa yang akan Prita berikan padanya. Nggak kenapa-napa kok, lonya aja kali yang merasa kehilangan dicuekin sama Anggi. Prita menarik nafas dalam-dalam kemudian melanjutkan kata-katanya. Lo dengerin gue baik-baik ya, Gar. Anggi itu suka sama lo sejak lo nolongin dia dari hukuman guru BK dulu. Dan sekarang dia berusaha ngelupain lo dengan cara... Prita sengaja menghentikan perkataannya agar Hegar penasaran. Dengan cara apa? Tanya Hegar penasaran. Ia meremas jemari tangannya, tidak sabar ingin mendengar kelanjutan dari perkataan Prita. Dengan cara deketin sekretaris om gue. Apa? Lo serius, Tak? Dari gue beralih ke om-om. Astaga, gue gak nyangka, gak percaya gue, Tak. Hegar terkejut tidak percaya mendengar jawaban Prita mengenai Zafran. Emangnya kenapa kalau om-om? Kalau om-omnya kaya om gue gak ada cewek yang mau nolak, sahut Prita memuji ketampanan suaminya. Iya juga sih, tapi
Tapi emang sekretaris Om lo orangnya kayak gimana? Tanya Hegar semakin penasaran. Ia bertanya seperti apa sosok Zafran pada Prita. Ya nggak beda jauh sama om gue. Sama-sama tinggi, mancung, ganteng deh pokoknya. Cuman bedanya kalau om gue itu putih, kalau dia hitam manis. Dan yang paling penting dia juga suka sama Anggi. Prita sengaja memanas-manasi Hegar. Ia ingin tahu apa yang akan Hegar lakukan nanti setelah mengetahui semua itu. Gue kenapa ya? Kok rasanya ada yang beda di sini? Apa jangan-jangan gue takut kehilangan Anggi? Batin Hegar. Woi Gar, lo kenapa? Malah bengong, kata Prita sambil menjentikan jarinya di depan wajah Hegar. Enggak kok, gue gak ngapa-ngapa. Katanya lo mau ke toilet. Udah sono Gi. Gue juga mau ke toilet, udah gak tahan, sahut Hegar mengalihkan perhatian dan bergegas berlari meninggalkan Prita sendirian. Hegar berlari dengan perasaan yang entah bagaimana. Bahkan ia sendiri tidak tahu dengan apa yang ia rasakan saat ini. Mungkin ia sama seperti Pak Irsyad, merasa kehilangan setelah diabaikan. Ia masuk ke salah satu bilik di toilet, mendudukkan dirinya di atas kloset, menyentuh dadanya yang terasa sangat menyesakan. Sementara Prita, ia membatalkan niatnya untuk pergi ke toilet dan kembali ke kelasnya. Akibat terlalu lama mengobrol dengan Hegar, jadi membuat rasa mulasnya menghilang. Lo ke toilet kok lama banget sih, Tak? Tanya Anggi. Masa sih? Padahal gue gak jadi ke toilet loh, Anggi. Kalau lo gak jadi ke toilet, terus lo nyasar kemana? Masa jalan balik ke kelas sendiri aja lo gak tahu? Tanya Anggi penasaran. Tadi gue ketemu seseorang, terus ngobrol deh. Coba tebak gue ketemu sama siapa? Prita ingin Anggi menebak ia bertemu dengan siapa dan membuat Anggi penasaran. Paling-paling lo ketemu sama Pak Irsyad, tebak Anggi. No, salah besar, sahut Prita sambil menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Emang lo ketemu siapa kalau bukan Pak Irsyad? Tanya Anggi tidak berpikir bahwa Prita bertemu dan mengobrol dengan Hegar. Hegar, jawab Prita. Oh, kata Anggi malas. Meskipun ia sedang proses melupakan Hegar, tetapi tidak memungkinkan baginya untuk tidak cemburu. Karena di hatinya masih ada Hegar walaupun sudah ada terselip nama Zafran di sana. Emang lo gak penasaran gitu gue sama Hegar ngomongin apa? Tanya Prita. Enggak sama sekali, sahut Anggi ketus. Bener nih. Lo jangan salah paham dulu. Gue udah punya Om Vira sama Pak Irsyad. Gue gak bakal ambil Hegar dari lo. Jadi lo tenang aja, gak usah galau gitu, kata Prita. Enggak sama sekali, ulang Anggi tidak kalah ketus dari sebelumnya. Padahal tadi gue sama Hegar ngomongin lo, Anggi. Prita sengaja memancing agar Anggi penasaran. Tadi Hegar nanya kenapa lo jutek banget sama dia. Lanjut Prita. Serius lo? Terus lo jawab apa? Anggi mengubah posisi duduknya, bertanya penuh semangat. Prita menjawab sama seperti apa yang ia katakan pada Hegar, bahwa itu hanya perasaan Hegar saja karena merasa kehilangan setelah diabaikan oleh Anggi. Dan ia juga mengatakan bahwa Anggi juga sedang berusaha untuk melupakannya. Masa sih, Tak? Tanya Anggi seolah tidak percaya. Iyalah, masa gue bohong sih? Lo tahu nggak gimana ekspresi Hegar pas denger lo lagi deketin Mas Zafran?
Enggak, emang kayak gimana ekspresinya? Tanya Anggi semakin penasaran. Gimana ya cara jelasinnya? Pokoknya dia kayak ngerasa kehilangan gitu deh. Kayak nggak punya nyawa gitu, Nggi. Jawab Prita menggebu-gebu menjelaskan bagaimana ekspresi Hegar saat itu. Yang bener lo tak? Lo nggak lagi bohong cuman buat nyenengin gue doang kan? Tanya Anggi masih tidak percaya. Ya bener lah, ngapain juga gue bohong sama lo? Gak ada untungnya buat gue, tahu nggak? Balas Prita. Terus, gue mesti ngapain tak sekarang? Kan gue lagi belajar move on. Tanya Anggi meminta pendapat. Kalau saran gue sih, mendingan lo terusin aja niat lo buat lupain Hegar. Jawab Prita menyarankan. Emang kenapa? Tanya Anggi sambil mengerutkan dahinya. Hegar itu satu tipe sama Pak Irsyad. Lo lihat kan gimana gue ngejar dia dan sekarang giliran gue belajar move on? Dan udah punya Om Firas, dia malah ngajakin gue berjuang. Gila nggak tuh Pak Irsyad? Jelas Prita. Iya juga sih tak. Ya udah deh, gue lanjutin aja buat lupain Hegar. Kata Anggi memutuskan. Bagus. Balas Prita sambil mengacungkan ibu jarinya. Ketika jam pulang sekolah hampir tiba, Firas mengirimkan pesan pada Prita. Ia mengatakan bahwa siang ini tidak bisa menjemputnya karena hari ini ada rapat penting yang tidak bisa diwakilkan. Padahal biasanya Zafran yang menggantikannya. Tapi karena klien yang harus ia temui merupakan klien penting, jadi mau tidak mau ia harus melakukannya sendiri. Sayang, hari ini aku nggak bisa jemput. Soalnya ada rapat penting yang gak bisa aku tinggal. Kamu pulang naik taksi aja ya. Oke, balas Prita singkat. Prita memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku seragam. Kemudian ia kembali mengikuti pelajaran yang ada. Dalam waktu 10 menit bel sekolah berbunyi. Ia bergegas merapikan buku dan memasukkannya ke dalam tas. Tak, gue duluan ya. Soalnya nyokap gue minta ditemenin ke rumah saudara. Kata Anggi. Iya, gue juga mau mampir ke minimarket depan sekolah dulu sebentar. Balas Prita. Anggi bergegas bangkit. Ia terlihat sangat terburu-buru. Mungkin ibunya sudah menunggunya di rumah, sehingga ia harus buru-buru pulang ke rumahnya. Sementara Prita, ia pergi menuju minimarket. Ia ingin membeli camilan karena perutnya terus saja meminta diisi. Padahal 2 jam yang lalu ia baru makan siang di kantin. Ia mengambil keranjang belanjaan dan mulai mengisinya dengan makanan ringan, roti, minuman kemasan, dan jus kemasan. Kemudian ia pergi ke kasir untuk membayar. Setelah itu, ia langsung pulang ke rumah. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Firas baru menginjakkan kakinya di rumah setelah selesai bekerja. Ia langsung naik ke atas menuju kamarnya. Namun sampai di kamar, ia tidak mendapati istri kecilnya di sana. Loh, Prita kemana? Kok nggak ada di kamar sih? Gumam Firas dalam hati. Ia keluar berjalan menuruni tangga mencari sosok Prita. Ia mencari di setiap sudut ruangan, tapi tak kunjung menemukannya. Ia pergi ke dapur untuk bertanya pada asisten rumah tangga. Surti, Ija, Bisumbi, teriak Firas memanggil satu-satu nama penghuni rumahnya. Iya tuan, jawab mereka bertiga bersamaan. Mereka tergopoh-gopoh berjalan menuju suara panggilan sang majikan. Setelah sampai, mereka berbaris dan menunduk. Apa kalian melihat nyonya muda kalian?
Tanya Firas melipat kedua tangannya di depan. Ia menatap mereka satu persatu. Enggak, Tuan, jawab Bisumbi. Ija, saya juga tidak lihat, Tuan, jawab Ija takut-takut. Kini giliran Firas bertanya pada Surti. Tatapannya penuh harap bahwa Surti mengetahui di mana Prita berada. Kalau kamu, Surti, gimana? Maaf, Tuan, saya juga nggak tahu di mana Nyonya Muda. Sebenarnya dari siang saya nggak lihat ada nyomut di rumah, Tuan, sahut Surti berusaha menjelaskan. Apa? Bagaimana bisa kalian tidak melihat istri saya dari siang? Memangnya kerjaan kalian apa seharian ini, ha? Teriak Firas terkejut mendengar penuturan Surti. Jika dari siang tidak ada seorang pun yang melihat Prita, apakah sampai sekarang Prita belum pulang ke rumah? Lalu di mana keberadaan Prita saat ini? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.